عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Puji dan syukur tentunya selalu kita panjatkan kepada Ilahi yang tujuan itu adalah tiada lain dan tiada bukan hanya permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita bersyukur kepada Allah, tentunya kita mengirimkan sholawat kepada baginda Rasul. Karena tujuan kita adalah agar kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaulah ada ikan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga dalam kehidupan kita, itu tidak lain adalah Allah telah mengaruniakan kepada kita dua hal yang sangat besar, nikmat iman dan nikmat sehat kita, dan juga tujuannya adalah untuk mencapai ketakwaan. Pada siang ini, di hari Jumat ini, yang tentunya kita bersyukur, yang tidak lama lagi kita akan mendekati memasuki bulan Ramadan. Maka pada hari ini juga marilah kita sedikit mengupas ada karakter-karakter manusia yang tercantumkan dalam sikap tingkah laku tiga hewan kecil, yaitu disebut semut, labalaba, dan juga laba-laba. Tiga hewan itu tercantum dalam Al-Quran yang tentunya kita sering membaca. Surat itu diantaranya dimasukkan adalah Al-Ankabut, kemudian An-Nahl, dan juga disebut An-Naml. Kalau kita meringkas dan melihat bahwa semut adalah salah satu binatang atau hewan yang kecil, tetapi semut ini memiliki karakter yang sama dengan karakter salah satu bangsa manusia. Kalau kita lihat semut adalah kehidupannya menumpukan makanan sedikit demi sedikit, setahap-tahap, dan tiada hentinya ia mengumpulkan makanan tersebut. Konon binatang kecil tersebut selalu memberikan atau menghimpun makanan tersebut bertahun-tahun tanpa dia berpikir usia dia pada saat itu. Sedemikian besar sehingga ia selalu berusaha dan berhasil mengumpulkan sesuatu yang lebih besar daripada badannya yang kecil, tetapi beban itu dia mampu mengangkut makanan-makanan dia kumpulkan, tetapi makanan itu akan muncul mubazir bagi dirinya tanpa berpikir orang lain. Sifat semut itu tertera dalam sifat manusia yang selalu hidupnya mengumpulkan, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau merugikan orang lain, alias disebut diantaranya adalah korupsi atau koruptor. Yang kedua, Al-Quran menyampaikan dalam surat tersebut, yaitu diantaranya adalah laba-laba. Dalam Al-Quran, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut atakhattat bainan wa inna awhana buyut la baitul ankabut.
Perumpamaan orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lebah pada saat itu atau binatang lebah. Kadang-kadang laba-laba itu bisa mengurung atau membuat lingkaran atau membuat jaringan, tetapi jaringan itu adalah sebagai tipuan bagi orang atau siapapun yang berlindung, karena jaringan tersebut adalah sangat lemah. Maka diibaratkan bagi manusia ketika berlindung kepada sandaran yang tidak kuat seperti binatang tersebut, maka tentunya akan merugikan diri sendiri. Ketika kita berlindung kepada salah satu orang yang kuat, dia seorang pejabat, dia seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, ketika jabatan itu hancur dan runtuh dan dia sudah tidak mencapai ke jabatan tersebut, maka ketika kita berlindung maka lemahlah kita. Ketika kita berlindung kepada dinding yang tegak, berlindung kepada tiang yang kuat, tetapi ketika tiang itu roboh, maka kita akan roboh. Ketika kita berlindung kepada orang yang maha kaya raya, pengusaha, tetapi ketika dia itu dalam keadaan bangkrut, maka dia tidak bisa berlindung kepada orang tersebut. Maka sifat tersebut adalah bagi manusia yang selalu berlindung diibaratkan adalah binatang yang disebut adalah laba-laba. Yang ketiga, bagaimana ketika kita berbicara dengan lebah? Lebah adalah memiliki insting yang sangat kuat. Di dalam Al-Quran, lebah bergerak atas ilham dari Allah, sehingga ia mampu memilih gunung-gunung, pohon-pohon, kayu yang ia tempati dibuat. Kemudian binatang lebah tersebut bisa membentuk segi 6, bukannya 5 atau 4. Tidak terjadi pemborosan dalam lokasi tersebut. Dari sifat tersebut adalah bahwa lebah memiliki manfaat bagi setiap makhluk. Salah satu contoh, ketika lebah bisa menghasilkan madu, ketika lebah bisa menghasilkan lilin, maka madu itu bisa menjadi obat dan lilin itu bisa menjadi kebenaran. Artinya bahwa ketika manusia memiliki sifat seperti lebah, maka sifat-sifat tersebut adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi setiap manusia yang lain. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka seperti semut, seperti laba-laba, maka sifat-sifat yang tersebut ada pada diri manusia yang saat ini terjadi. Maka mari kita renungkan mana yang akan kita pilih. Akankah kita memiliki sifat seperti semut, ataukah kita memiliki sifat seperti laba-laba, ataukah kita memiliki sifat seperti lebah yang memberikan manfaat bagi orang lain? Masyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena budaya yang terjadi pada binatang tersebut adalah budaya yang terjadi realita pada diri kita masing-masing, terjadi pada diri kehidupan manusia dalam amalan manas. Tetapi ketika kita amalan Allah, maka kita selalu lupakan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, di saat kita menjelang Ramadan ini, marilah kita introspeksi diri kita, agar hikmah tadi dari 3 binatang ini menjadikan jalan kita untuk mencari kebenaran, mencari kebersihan, mencari kesucian, agar kita nanti ketika melaksanakan ibadah Ramadan bersih diri, bersih hati, bersih lisan. Karena ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, semua bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi diantaranya adalah bagaimana ketika membersihkan hati kita agar kita tidak menjadi culas, bagaimana membersihkan tangan kita agar tangan kita tidak jahil, bagaimana menjaga lisan kita agar lisan kita tidak merugikan orang lain. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.